Sahabat Indonesia, kita jumpa di Yadkar Channel dan akan menemani para sahabat dalam acara Dongeng Bahasa Indonesia atau cerita bersambung dalam kisah berjudul Golok 9 Raja. Naskah karya Yadkar. Dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Sahabat, selamat mengikuti. Sriwanti tertunduk dan menghela napas panjang. Sudah lama ia kecewa dengan tindakan ayahnya yang menjalin persahabatan dengan pihak kompeni Belanda. Padahal Sriwanti dalam hatinya berharap ayahnya menjadi tokoh pemberontak, seperti halnya Pangeran Diponegoro dan yang lainnya, melawan penjajah yang semakin lama semakin bertindak sewenang-wenang. Banyak pribumi yang dijadikan budaknya, dan setiap jengkal tanah di daerah selalu ingin dikuasai. Sriwanti mengangkat wajahnya, menatap lekat pada ayahnya, kemudian berkata, "Semestinya ayah jangan bersahabat dengan kompeni. Mereka semua adalah penjajah yang ingin menguasai Tatar Nusantara ini. Wanti akan merasa bangga seandainya saja ayah jadi tokoh pemberontak untuk melawan kompeni Belanda. Dan bagi pribumi tentu saja pemberontak adalah pahlawan yang ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan kompeni." Wanti, anakku, mengapa mempersulit diri mengusir kompeni? Menjadi pahlawan yang hanya mengorbankan nyawa sudah menjadi kenyataan. Tokoh-tokoh pemberontak hanya yang hampir di setiap daerah tidak ada yang lama bertahan. Kompeni terlalu kuat dan pintar untuk kita hadapi. Jadi jangan bersikap konyol. Lebih baik berpikir untuk keselamatan dan kesenangan hidup kita, Wanti. betapa kecewa hati Sriwanti mendengar perkataan ayahnya. Harapan di dalam hatinya menjadi sirna. Mustahil ayahnya akan menjadi tokoh pejuang yang berani melawan penjajah kompeni Belanda. Sriwanti kemudian berkata lagi, Kalau sikap dan pendapat ayah seperti itu, terserah. Hanya saja Wanti sungguh tidak setuju jika harus dipertaruhkan untuk kepentingan mendapatkan golok 9 raja. Ayah harus mengerti, untuk menjadi suami istri hendaknya didasari oleh saling mencintai. Dan perasaan cinta tidak bisa dipaksakan, ayah. Jangan katakan masalah cinta, Wanti. Apa yang aku lakukan adalah demi untuk kepentingan kita. Ingat, semua orang mencari kesenangan dalam hidupnya. Siapa yang ingin hidup susah dan sengsara? Siapa orangnya yang ingin hidup susah dan sengsara? Oh, harus mengerti, anak. Menjalin persahabatan dengan pihak kompeni tidaklah gampang. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat bersahabat dengan kompeni. Lebih baik persiapkan dirimu untuk menjadi pendamping hidup pendekar yang berhasil menyerahkan golok 9 raja kepada diriku. Kipurga sebagai seorang ayah seakan tidak mengerti pada hati dan perasaan anaknya, dan Sriwanti pun kemudian berdiri meninggalkan ruangan. Ketika malam tiba, Sriwanti hampir tidak dapat memejamkan matanya. Gelisah dan gundah gulana. Hatinya berontak, ia tak mau kalau harus jadi pendamping hidup laki-laki yang tidak dicintainya. Rasanya tak ada yang dapat dibanggakan dari pribadi ayahnya. Sungguh menyakitkan ayahnya menjalin persahabatan dengan pihak kompeni Belanda. Sriwanti bicara dalam hatinya yang bergolak oleh rasa kekecewaan terhadap ayahnya. Dengan keadaan sikap dan tindakan ayah seperti itu, lebih baik aku meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan Paman Randu, Kepala Dusun Wangunharjo, berkenan menerimaku untuk tinggal sementara waktu. Jika harus memaksakan diri tetap berada di sini, hatiku akan tersiksa. Ya,
aku harus menunggu perjalanan seorang diri. Ayah, terpaksa Wanti harus meninggalkan ayah. Sriwanti mengambil keputusan untuk pergi. Tentu saja kepergiannya tidak akan mohon izin atau memberitahu ayahnya, karena sudah dapat dipastikan ayahnya tidak akan mengizinkannya. Sementara itu di tempat lain, Wiguna malam itu menginap di rumahnya Kirandu, kepala dusun Wangunharjo. Secara kebetulan Wiguna melewati dusun itu ketika malam hari tiba. Ternyata Kirandu orang yang ramah. Ia menerima kehadiran Wiguna untuk menginap di rumah. Demikian pula halnya dengan istri Kirandu yang dikenal oleh penduduk dusun itu bernama Ibu Rohmah. Bersikap ramah, sama seperti halnya Kirandu. Sebelum tidur mereka berbincang memperkenalkan dirinya masing-masing. Dan Kirandu pun bercerita tentang dirinya sebagai kepala dusun yang dicurigai oleh pihak kumpeni. Saat itu Kirandu melanjutkan pembicaraannya. Jadi begitu Nawikun, melihat kegiatan Bapak di tempat ini. Ya, di pesantren ini bukan hanya sekedar mengajar mengaji, tapi juga melatih ilmu bela diri. Maka dari itu pihak kumpeni Belanda kemudian mencurigai Bapak. Memang tajam juga penglihatan dan perasaan mereka. Karena sesungguhnya Bapak juga memang sedang diam-diam menyusun kekuatan untuk melawan mereka. Ibu Rohmah ikut menimpali pembicaraan suami. Terus terang itu merasa bangga dengan apa yang suamiku lakukan. Kompeni Belanda adalah penjajah yang harus dilawan. Tapi untuk sementara ini kita memang belum kuat melakukan pemberontakan. Wiguna membagikan tatapannya kepada Kirandu dan istrinya. Terbersit perasaan kagum di hatinya akan jiwa patriot suami istri itu. Wiguna kemudian berkata, saya merasa bangga mendengar penuturan Kirandu dan Ibu. Semangat dan jiwa kepahlawanan adalah modal dasar untuk membangkitkan keberanian kita. Sudah saatnya kita menghadapi kekuatan kumpeni yang dari hari ke hari terus melakukan tindakan memperluas wilayah kekuasaannya. Kemudian Wiguna mengungkapkan isi hatinya, bahwa dirinya akan mendatangi Bukit Jagalpati untuk mengadu nasib, mendapatkan golok 9 raja. Harapannya apabila berhasil memiliki golok pusaka tersebut, maka Wiguna akan datang menemui Kirandu untuk ikut bergabung dalam pergerakan pemberontakan. Wiguna saat itu kemudian mengakhiri pembicaraannya. Itulah maksud dan tujuan saya yang sebenarnya. Ibu Rohmah tersenyum kemudian berkata kepada Wiguna, Ibu mendoakan semoga maksud dan tujuan serta cita-cita Nawikun tercapai menjadi kenyataan. Dan kita bisa bersama-sama melakukan perlawanan kepada pihak kompeni Belanda yang semakin memperluas wilayah kekuasaannya. Kirandu menyambung pembicaraan istrinya. Bapak juga mendukung apa yang akan Nawikun lakukan. Semoga berhasil dan kehadiran Nawikun apabila memang nanti berhasil, tentu saja kami nantikan. Menurut cerita orang tua dulu, golok sakti itu memang menjadi buruan para pendekar untuk memilikinya. Karena golok 9 raja memiliki kemampuan dan keampuhan luar biasa. Setiap senjata tajam yang beradu dengan golok itu tentu akan patah. Dan ketika golok sakti itu dihunus, maka golok itu akan mengeluarkan cahaya pelangi. Musuh yang melihatnya
menjadi gentar hatinya. Dengar penuturan Kirandu tentang kehebatan golok pusaka itu, hati Wiguna pun semakin penasaran. Tekadnya semakin kuat sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya demi untuk mendapatkan golok pusaka itu. Keesokan harinya Wiguna melanjutkan kembali perjalanannya untuk menuju Bukit Jagalpati. Hari sudah siang setelah melewati beberapa dusun. Akhirnya Wiguna sampai di suatu tempat yang sepi tanpa ada rumah penduduk satupun. Di bawah pohon rindang Wiguna beristirahat. Untung Ibu Rohmah memberi bekal nasi timbel dan lauk pauknya. Perut Wiguna yang keroncongan pun jadi berhenti. Selesai bersantap, Wiguna menyendirkan badannya ke pohon sambil duduk dan merasakan semilirnya angin dan terasa nikmat. Tetapi apa yang sedang Wiguna rasakan ternyata tidak berlangsung lama. Ketika ia mendengar suara perempuan yang sedang marah, berbaur dengan gelak tawa beberapa orang laki-laki. Wiguna kemudian menuju ke tempat di mana sumber suara itu berasal. Ketika sampai di tempat itu nampak seorang gadis cantik, yang tidak lain adalah Sriwanti. Saat itu sedang dihadang oleh 3 orang pendekar bayaran yang akan melaksanakan perintahnya Ki Purda menuju Bukit Jagalpati. Baik ketiga pendekar itu maupun Sriwanti memang sudah saling mengenal karena mereka pernah dipertemukan oleh Ki Purda. Ketika pendekar bayaran itu menjadi kaget dan tak habis pikir kenapa mereka bisa bertemu dengan Sriwanti di tempat itu. Sriwanti kembali berkata pada ketiga pendekar itu dengan nada kesal dan marah. Kuperingatkan sekali lagi, kalian bertiga jangan menghalangi langkahku. Kemana aku pergi bukan urusan kalian. Cepat menyingkir, jangan ganggu diriku. Jubair si tangan besi tertawa. Tatapan matanya pada Sriwanti bagaikan kucing melihat pepes ikan, melangkah maju sambil berkata, Gadis ayu, gadis ayu. Kalau marah malah bertambah cantik. Si Kakang semakin tertarik ketika Ki Purda memperkenalkan kita. Pada pandangan pertama, Kang Mas Jupir sudah bisa merasakan adanya ketara cinta di antara kita berdua. Wong Ayu. merona merah pipi Sriwanti. Sikap dan perkataan Jubir si tangan besi nampak semakin kurang ajar. Sriwanti menatap tajam kepada Jubir sambil berkata, Kamu jangan bersikap kurang ajar. Sekalipun aku perempuan tidak akan takut untuk menghadapi pendekar yang hanya berani mengganggu wanita. Cepat menyingkir, jangan ganggu diriku. Sriwanti. Si Kakang tidak akan melepaskanmu sebelum kita bisa menikmati keindahan cinta. Lebih baik jangan banyak tingkah. Ikuti dan penuhi saja keinginan Kang Jubir saat ini. Jubir si tangan besi semakin kurang ajar. Buat tangannya mengembang ke samping, seakan bersiap untuk menangkap dan memeluk Sriwanti. Tapi sebelum Jubir bertindak lebih jauh, Wiguna berkelebat sambil berseru, Tunggu! Kehadiran Wiguna tentu saja membuat kaget ketiga pendekar bayaran yang sedang mengganggu Sriwanti. Bukan hanya ketiga pendekar bayaran itu yang kaget, Sriwanti pun menjadi bertanya-tanya karena memang tidak mengenal pemuda itu. Wiguna berdiri di hadapan Jubir si tangan besi. Jubir menatap tajam kemudian berkata, Siapa kau anak muda? Jangan mencoba ikut campur urusan orang lain. Aku tidak mengenalmu, lebih baik pergi tinggalkan tempat ini. Wiguna tetap tenang. Selama berada di padepokan menjadi murid Ki Rejo, ia tidak hanya sekedar belajar ilmu agama, melainkan gurunya juga melatih Wiguna dengan ilmu bela diri, termasuk melatih tenaga dalam. Wiguna membalas tatapan Jubir kemudian menjawab, Perkenalkan, nama saya Wiguna. Tanpa sengaja saya lewat ke tempat ini. Wiguna, kau harus tahu.
Aku Jubir si tangan besi. Setiap jawara atau pendekar yang sudah mengenalku, banyak yang sudah mengenalku. Jadi jangan coba-coba mencari perkara denganku. Saya tidak akan ikut campur apabila Anda bertiga membebaskan Sriwanti untuk melanjutkan perjalanannya. Pendekar yang sudah punya nama tentu tidak akan melakukan tindakan tidak senonoh kepada seorang gadis. Melihat sikap dan mendengar perkataan Wiguna, wajah Jubir menjadi merah. Matanya mendelik, ia termasuk orang yang mudah marah. Beraninya kau berkata seperti itu, Wiguna? Nampaknya kau sudah bosan itu. Aku tidak memberikan ampun kepadamu. Jika tidak cepat pergi, maka bersiaplah untuk mati hari ini. Kematian adalah akhir dari kehidupan. Tapi bukan manusia yang menentukan, karena itu adalah hak dan wewenang yang Maha Kuasa. Kalau memang saya harus mati hari ini, tentu itu adalah kehendaknya Ilahi. Persetan, aku tidak butuh khotbahmu. Bangsat, buktikan kemampuanmu. Bertarung denganku. Jubir si tangan besi sudah tidak dapat menahan diri lagi. Ia langsung melakukan serangan pada Wiguna. Sepasang tangan yang keras bagaikan besi merupakan ancaman bagi lawannya. Pukulan Jubir yang mengandung kekuatan tenaga dalam tentu saja tidak bisa dianggap enteng. Tapi Jubir menjadi terkesiap. Karena hanya dengan menggeser kakinya ke samping, Wiguna dapat menghindari pukulan Jubir si tangan besi. Dan Wiguna sudah berada di samping lawan. Melihat bagian perut lawan tidak terjaga, maka Wiguna membalas dengan pukulan mengarah pada ulu hati Jubir. Akan tetapi Jubir si tangan besi, pendekar yang sudah pengalaman menghadapi lawan. Ia berkelit miringkan tubuhnya ke samping, dan tangannya yang kanan membendung serangan lawan. Kudus! Tangan yang berisi tenaga dalam berbenturan. Kemudian keduanya tersulut mundur ke belakang. Jubir si tangan besi terkejut melihat Wiguna tidak kesakitan ketika tangan mereka beradu. Padahal Jubir mendapat julukan si tangan besi karena sepasang tangannya keras bagaikan besi. Beberapa kali ia bertarung, setiap lawan akan berteriak kesakitan ketika berbenturan dengan tangan Jubir si tangan besi. Sementara itu bagi Wiguna pertama kalinya harus bertarung yang sebenar-benarnya bertarung. Selama ini ia hanya bertarung latihan dengan gurunya. Jubir kembali bersiap diri untuk melanjutkan pertarungannya. Jubir si tangan besi jadi mengerti bahwa pemuda yang bernama Wiguna itu ternyata bukan pemuda sembarangan. Melatap tajam pada Wiguna sambil mendengus, Jubir kemudian bicara lantang. Ternyata kau punya kemampuan bela diri, Wiguna. Gunakan seluruh tenaga dan kemampuanmu, akan kita buktikan siapa yang akan berkalang tanah di tempat ini. Mampus kau! Jubir si tangan besi tubuhnya berkelebat menyerang Wiguna. Kali ini serangan Jubir nampak lebih cepat. Wiguna pun menyadari ancaman serangan lawan yang membahayakan. Kemudian Wiguna meningkatkan kecepatan gerakannya mengimbangi serangan Jubir. Sedangkan Sriwanti yang menyaksikan pertarungan itu menjadi berdebar hatinya. Ia menjadi khawatir kalau pemuda tampan bernama Wiguna itu tewas di tangan Jubir si tangan besi yang sudah dapat dipastikan tidak akan memberinya ampun. Demikian pula halnya dengan Argaya si tongkat maut dan Warjan si pedang sakti. Mereka memusatkan perhatiannya pada pertarungan yang berlangsung. Keduanya merasa semakin penasaran siapa sebenarnya pemuda bernama Wiguna itu. Setelah melewati beberapa jurus, Wiguna akhirnya mampu mengatasi serangan lawan. Dan serangan balasan dari Wiguna tak dapat dibendung dan dihindari Jubir. Pukulan telak dari Wiguna mengenai dada dan ulu hati lawan membuat Jubir terkejut dan berteriak kesakitan, kemudian tergiung ke belakang. Hilang rasa kagetnya, Wiguna sudah berkelebat dengan serangan sesudah. Kenyataan yang dialami saat itu hampir tidak dapat dipercaya oleh Jubir. Serangan beruntun Wiguna pada anggota tubuhnya membuat Jubir si tangan besi roboh tak sadarkan diri. Ardaya si tongkat maut dan Warjan si pedang sakti saling pandang.
Mereka hampir tidak percaya kalau jubir dapat dirobohkan oleh Wiguna. Ardaya berkelebat tubuhnya dalam sekejap sudah berdiri tegak di hadapan Wiguna. Ardaya menatap tajam ke arah Wiguna. Tongkat yang berwarna hitam dan terselip di pinggang sebelah dirinya ditarik. Kemudian berkata sambil tertawa, nampak sebagian giginya berwarna hitam. Wiguna, ternyata kau bukan orang sembarangan, bukan pemuda sembarangan. Pantas kau berani ikut campur urusan ini. Aku Ardaya si tongkat maut menantangmu untuk bertarung. Bersiap untuk mati jiwa. Haida! Tubuh Ardaya berkelebat maju menyerang. Angin sambaran dari tongkat hitam yang berada di tangannya mengarah pada kepala Wiguna. Sungguh merupakan serangan yang membahayakan. Tapi Wiguna sudah mengetahui arah serangan lawan. Tubuhnya berkelebat ke samping kanan, badan lawan menghindari serangan. Selanjutnya Wiguna melakukan serangan balasan tendangan kaki kanannya. Lakukan tendangan mengarah pada tulang rusuk lawan sebelah kanan. Ardaya kemudian bergerak ke samping menghindari serangan Wiguna dan tongkatnya menyambar tulang kering kaki kanan lawan. Cepat Wiguna menarik kaki kanannya, tongkat Ardayanya menghantam angin. Setelah lewat beberapa saat ternyata Ardaya si tongkat maut itu belum juga dapat merobohkan lawannya. Warjan sepedang sakti menjadi kesal dan gemas. Cepat ia menghunus pedangnya, kemudian tubuhnya berkelebat menyerang Wiguna. Menghadapi dua pendekar yang memiliki kemampuan yang sudah matang dalam bertarung, memang terasa berat bagi Wiguna, dan bagi Sriwanti pun semakin khawatir. Serangan dua pendekar bayaran itu semakin garang dan bayangan. Apalagi setelah melihat Wiguna mulai terdesak. Mereka berdua merasa yakin bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi Wiguna akan roboh tak bernyawa. Akan tetapi keyakinan mereka ternyata tidak menjadi kenyataan. Di saat Wiguna sudah terdesak, terdengar suara tembakan senapan, diikuti oleh suara yang berseru. Berhenti! Ardaya si tongkat maut dan Warjan seberang diikuti oleh suara yang berseru. Berhenti! Ardaya si tongkat maut dan Warjan seberang sakti terkejut, kemudian menghentikan serangannya. Dua orang pemuda yang menyandang senapan mendatangi tempat berlangsungnya pertarungan. Salah seorang di antaranya kemudian berkata kepada kedua pendekar bayaran, Perkenalkan, nama saya Taufik dan ini sahabatku Hakim. Perlu kalian ketahui bahwa Sriwanti masih saudaraku. Pertarungan ini tidak seimbang, jadi terpaksa kami turut campur. Kami sudah lama berada di balik pohon memperhatikan kejadian yang sedang berlangsung. Untuk saudara Wiguna, terima kasih sudah menolong Sriwanti. Ardaya dan Warjan sekalipun mereka pendekar ternama dan berilmu tinggi tentu saja harus berpikir 100 kali kalau harus berurusan dengan kedua pemuda yang baru datang itu. Keduanya membawa senjata api laras panjang atau senapan yang tentu saja akan berbahaya bagi keselamatan kedua pendekar bayaran itu. Mulut kedua pendekar itu bagaikan terkunci. Tak ada yang berani bicara. Taufik melanjutkan pembicaraan. Sekarang lebih baik kalian berdua tinggalkan tempat ini. Timah panas yang berada di senapan ini akan menentukan dan akan menembus tubuh kalian. Dan ini bukan omong kosong. Lebih cepat pergi, itu akan lebih baik. Taufik dan Hakim mengokang senapannya masing-masing. Ardaya dan Warjan saling berpandang. Lenyap sudah keberanian mereka. Tanpa ada yang berkata sepatah pun. Kemudian keduanya pergi meninggalkan tempat itu. Sementara si jubir, tangan besi yang masih tak sadarkan diri, dibopong oleh Warjan. Sriwanti melangkah menghampiri Taufik dan Hakim. Tersenyum kemudian berkata, saat itu Wiguna pun datang mendekat. Karena melihat Taufik melambaikan tangan kepadanya. Terima kasih Mas Taufik, Mas Hakim.
Bagi Wanti hampir tidak percaya kalau yang datang dan membantu ini ternyata masih saudara. Ketika pendekar bayaran itu memang disuruh oleh ayah. Begini ceritanya. Silwanti kemudian menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh kebudayanya. Dijelaskan pula alasan mengapa dirinya pergi dan akan menemui Ki Randu pamannya. Taufik dan Hakim demikian juga Wiguna mendengarkan dengan penuh perhatian atas penuturan Silwanti. Setelah merasa cukup memberikan penjelasannya, kemudian Silwanti mengakhiri pembicaraan. Begitulah yang terjadi. Andai Mas Wiguna tidak datang menolong, entah apa yang akan mereka lakukan pada Wanti. Dan tadi Mas Wiguna terdesak. Wanti benar-benar khawatir. Untunglah keburu datang Mas Taufik dan Mas Hakim untuk membantu. Taufik tersenyum melirik ke arah Wiguna sambil berkata, "Saudara Wiguna, saya ucapkan terima kasih sudah menolong Silwanti. Kami memang masih saudara, karena sama-sama keponakan Ki Randu, kepala dusun Wangun Harjo. Dan perjalanan saya juga ini, saudara saya juga Hakim, satu tujuan dengan Silwanti untuk menemui Paman Randu." Wiguna tidak bercerita bahwa dirinya pernah bertemu dengan Ki Randu. Selain itu juga tidak menjelaskan akan pergi ke Bukit Jagalpati. Pertimbangan Wiguna, kalau menjelaskan tentang maksud tujuan yang sebenarnya, maka pembicaraan pun akan berkepanjangan. Sementara itu ia ingin segera sampai ke tempat tujuan. Untuk itulah Wiguna mengatakan bahwa ia akan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Setelah merasa cukup berbincang, mereka kemudian berpisah. Wiguna melanjutkan perjalanannya menuju Bukit Jagalpati. Sedangkan Silwanti dan Taufik juga Hakim menuju dusun Wangun Harjo untuk menemui Ki Randu. Sementara itu Wiguna mempercepat langkahnya agar bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Ketika sampai di kaki bukit, keadaan sudah mendekati maghrib. Wiguna bisa merasakan adanya suasana yang berbeda dan getaran ke dalam batinnya saat semakin dekat jaraknya dengan Bukit Jagalpati. Tidaklah berlebihan jika kebanyakan orang mengatakan bahwa Bukit Jagalpati merupakan tempat angker yang dihuni oleh makhluk halus, termasuk makhluk gaib yang sering menampakkan diri kalau mana ada orang yang berani datang ke tempat itu. Ketika melihat ada tempat yang layak, sebelum menaiki bukit terlebih dahulu, Wiguna melaksanakan sholat maghrib dan kebetulan di sekitar tempat itu ada sungai kecil yang airnya bersih bisa untuk dipakai berwudu. Usai melaksanakan kewajibannya, Wiguna kemudian berdoa, memperkuat batinnya agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk gangguan makhluk-makhluk gaib penghuni Bukit Jagalpati. Suara binatang malam mulai terdengar. Golongan serigala dengan angin yang bertiup kencang seakan menyambut kehadiran Wiguna yang sedang memasuki bukit. Pada jarak beberapa puluh langkah lagi ke puncak bukit, entah dari mana datangnya, berkelebat sesosok tubuh ramping kemudian berdiri di hadapan Wiguna. Cahaya bulan saat itu cukup terang, sekalipun bukan bulan purnama. Sosok wanita itu berkepala cantik, berbaju serba putih, kemudian berkata suaranya yang bindeng, diiringi tertawanya yang menyeramkan. "Sayang sekali sahabat baku jualan yang memisahkan.